Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast kita berdua ya. Dimana di sini kita berdua menjadi pembicara. Ada saya Reza dan teman saya Duta. Nah, untuk perkenalan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya secara lengkap ya. Nama lengkap saya itu Reza Ibrahim. Dan saat ini tuh saya kuliah di Universitas Islam Indonesia di Fakultas Teknologi Industri, prodinya Industri, dan nomor NIM saya itu 225222241. Nah, saat ini tuh saya ada di mata kuliah Islam Mulia Albab kelas M. Nah, kalau kamu gimana nih Duta? Coba perkenalkan dirimu secara lengkap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Duta Ugama. Saya sekarang juga berada di Universitas Islam Indonesia, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri. Kalau NIM kamu berapa nih? NIM saya 225222249. Kamu juga ada di mata kuliah Islam Mulia Albab berarti ya? Sama. Oh, kita sama ya? Kita sekelas. Kita sekelas, sebenarnya kita sekelas. Oke. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang gagasan peradaban Islam ya, yang ada di Indonesia. Kebangkitan peradaban Islam. Oke. Nah, kira-kira siapa duluan nih yang mau nanya? Aku atau kamu nih? Aku aja sih kayaknya. Coba kamu nanya. Mau nanya apa nih tentang kebangkitan peradaban Islam? Aku pengen nanya nih. Apa? Menurut kamu apa motivasi dibalik gagasan kebangkitan peradaban Islam? Oh, jadi motivasi dibalik kebangkitan peradaban Islam itu ya? Iya. Oh, jadi kalau yang aku tahu itu motivasi dibalik gagasan kebangkitan peradaban Islam itu adalah untuk mengembalikan dan memajukan kemuliaan serta kejayaan peradaban Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa peradaban Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif kepada umat manusia dan dunia secara luas. Nah, jadi dalam upaya kebangkitan ini, umat Islam ingin mengutip kembali nih nilai-nilai etika, moral, dan ilmu pengetahuan dari ajaran Islam, serta menerapkan sistem hukum dan ekonomi yang adil dan berkeadilan. Selain itu, kebangkitan peradaban Islam juga bertujuan untuk untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, maju, dan beradab dengan menghargai keanekaragaman ragam budaya dan mengedepankan kerjasama antar-bangsa. Jadi ya kurang lebih motivasinya seperti itu sih, untuk mengembalikan moral-moral dan kemuliaan dari ajaran Islam itu sendiri. Oke, jadi kalau tadi kan kamu udah nanya nih ke aku nih, aku mau juga dong nanya ke kamu. Boleh. Kan kita kan kuliahnya sama-sama di Universitas Islam Indonesia nih. Iya. Nah, aku pengen tahu nih bagaimana sih peran Universitas Islam Indonesia atau lembaga lain deh dalam mendorong gagasan kebangkitan peradaban Islam ini. Setahu aku sih yang pernah aku baca di UI, di Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia pernah menggelar seminar dalam rangka Hari Santri Nasional. Seminar itu temanya peran UI dalam dakwah Islam di Indonesia. Dalam penyelenggaraan seminar di Hari Santri Nasional ini diawali dengan penyampaian 6 besar finalis lomba yang diadakan oleh Muslim Youth Competition. Lomba yang terdiri atas lomba fotografi, video, esai, desain poster, terus juga ada dari TikTok. Harapannya menjadi wadah untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan diri pengasuh Pondok Pesantren Putri UI. Ustadz Fuad Hasanuddin LCMA menuturkan bahwa kompetisi tidak selalu berkaitan dengan menang atau kalah. Namun, setiap orang yang berani mengikuti kompetisi, sejatinya ia telah menjadi pemenang. Selain itu, ia juga mengingatkan agar berhati-hati dalam menghadapi arus informasi di zaman sekarang. Kalau dari aku sih yang pernah aku baca gitu. Jadi peran UI ini ada ya untuk mendorong gagasan kebangkitan peradaban Islam ini, Be? Ya,
dengan mengadakan tadi kayak seperti seminar, lomba-lomba seperti itu ya yang tadi kamu ceritain itu ya. Ya, Oh, seperti itu. Kamu ada lagi nggak nih yang mau nanyain lagi ke aku? ada pertanyaan lagi nih. Oh, yes, boleh. Kira-kira apa tuh pertanyaannya? Kalau dari kamu, apa saja langkah konkret yang telah diambil untuk mewujudkan gagasan kebangkitan peradaban Islam? Oh, jadi langkah-langkah konkretnya nih ya? Ya, Oh, jadi kalau dari aku tuh yang aku tahu seperti kayak langkah konkret untuk mewujudkan gagasan kebangkitan peradaban Islam ini tuh dia tuh mencakup dari beberapa aspek nih. Yang pertama itu seperti peningkatan pendidikan dan investasi dalam penelitian. Yang kedua itu seperti pengembangan ekonomi dan pemberdayaan perempuan. Yang ketiga itu pelestarian budaya dan sejarah Islam. Yang keempat ada pada aspek pembangunan infrastruktur. Dan yang kelima itu ada aspek diplomasi dan kerjasama internasional. Nah, dari langkah-langkah konkret itu tuh perlu diingat nih bahwa kebangkitan peradaban Islam adalah upaya yang berkelanjutan dan langkah-langkah yang diambil dapat berbeda tergantung pada konteks dan kondisi masing-masing negara atau komunitas Islam. Selain itu, faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi juga akan mempengaruhi efektivitas langkah-langkah tersebut. Jadi kalau langkah-langkah konkretnya itu tergantung pada kondisi pada masa itu atau kondisi sosialnya, politiknya. Itu setiap negara biasanya langkah-langkahnya berbeda tuh, menyesuaikan apa yang terjadi pada saat langkah itu mau diambil. Jadi kalau langkah-langkah konkret untuk kebangkitan Islam itu kurang lebih seperti itu yang aku tahu. Kalau kamu gimana nih? Setuju nggak kira-kira dengan pendapat aku? setuju sih. Dari beberapa aspek tersebut, aku setuju. Iya. Selanjutnya kayaknya aku mau nanya ini deh, kayak seperti apa ya? Kan tadi kan aku nanya ke kamu tuh tentang langkah-langkah UII ya, tentang mendorong itu kan. Iya. Nah kalau aku tuh sekarang mau nanya yang kayak lebih luas nih, bagaimana sih kerjasama lembaga dan komunitas lain itu dalam mendukung gagasan ini nih? Yang kamu tahu kira-kira? Menurut aku sih di Indonesia dipelopori oleh organisasi keagamaan seperti NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas keagamaan lain dengan cara mendirikan serta mengembangkan lembaga dakwah dan pendidikan kayak sekolah, madrasah, pesantren, terus ada juga sampai pendidikan tinggi di seluruh pelosok negeri. Gerakan non politik yang dilakukan oleh ormas Islam di Indonesia bertujuan untuk melahirkan kaum terpelajar dan cendekiawan Islam yang diharapkan dapat mengentaskan umat dari lubang kemiskinan. Walaupun usaha ini tidak instan, harapan terjadinya kebangkitan Islam bukan mustahil. Malah dari gerakan budaya yang diperjuangkan oleh ormas Islam dari belahan Zamrud Katulistiwa tersebut, sebutlah misalnya gerakan Islam Nusantara yang diusung NU atau gerakan Islam Berkemajuan yang diusung Muhammadiyah. Jadi gitu. Jadi seperti itu ya kerjasama antar lembaga dan komunitas lain ini, kayak tadi ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan masih banyak lagi lah ya yang lain-lain itu dalam mendukung gagasan kebangkitan Islam ini ya, peradaban Islam ini ya. Dengan kerjasamanya. Seperti itu lah ya. Aku mau nanya lagi nih. Oh, boleh. Kira-kira nanya apa nih? Pertanyaan aku nih, bagaimana dampak dari gagasan kebangkitan peradaban Islam terhadap masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan? Oh, jadi yang mau kamu tanya ini kayak dampaknya gitu ya? Iya, dari gagasan ini ya ke kita, berarti kita semua gitu kan? Iya. Oh, kalau dampak dari gagasan kebangkitan peradaban Islam terhadap masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan itu kurang lebih di sini ada beberapa sih. Yang pertama itu seperti peningkatan pendidikan. Nah, jadi dengan adanya peradaban Islam itu ada dampaknya itu salah satunya peningkatan pendidikan. Jadi masyarakat dan umat Islam itu mengalami peningkatan pendidikan dan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan, membuka peluang lebih besar bagi kemajuan individu dan kemajuan sosial. Yang kedua itu dampaknya ada pada
kemajuan ekonomi. Gagasan ini tuh mengarah pada pengembangan ekonomi yang lebih kuat dan kemandirian, serta mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Jadi dampaknya itu yang pertama ada peningkatan kualitas pendidikan, yang kedua ada kemajuan ekonomi. Tapi masih ada lagi nih dampak-dampaknya. Apa tuh? Dampaknya yang ketiga itu adalah penguatan identitas budaya. Nah, maksudnya gimana nih? Gimana? Jadi kalau yang aku pahamin gitu ya, itu tuh seperti kayak pelestarian budaya dan sejarah Islam itu mengokohkan identitas budaya umat Islam, mencegah hilangnya nilai-nilai tradisional dan memupuk kebanggaan akan warisan budaya mereka. Nah, jadi kita sebagai umat Islam tuh tetap harus bangga dengan budaya-budaya Islam. Jangan sampai budaya-budaya itu hilanglah dari kita gitu kan. Jadi kayak sebagai identitas kita gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau yang identitas Islam itu kan banyak lah ya contoh-contohnya. Jadi kita tuh harus tetap bangga, jangan malu lah ibaratnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu dampaknya itu yang keempat ada seperti pemberdayaan perempuan. Nah, maksudnya gimana nih pemberdayaan perempuan? Jadi pemberdayaan perempuan itu maksudnya dia itu lebih fokus pada pemberdayaan perempuan dan memberikan kesempatan lebih besar bagi partisipasi aktif mereka dalam berbagai aspek kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif serta merata. Nah, kalau kamu ingat nih, ini tuh ada contohnya pada sejarah kita ya, emansipasi wanita yang dilakukan oleh R.A. Kartini dan Cut Nyak-Dien nih untuk menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Nah, ini juga nih juga dilakukan oleh peradaban Islam. Jadi di sini tuh lebih ke arah perempuan itu juga bisa loh berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif gitu. Nah, tadi kan dampaknya aku baru nyebutin 4 ya. Kurang lebih yang aku tahu ada satu lagi, yaitu seperti peran aktif dalam diplomasi nih. Peningkatan diplomasi dan kerjasama internasional membantu umat Islam berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia, serta mempromosikan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara lain. Jadi dampaknya itu seperti kayak kita ini nggak kalah loh sama negara-negara lain, seperti negara-negara bangsa Eropa, Barat, Amerika gitu-gitu. Kita tuh nggak kalah, kita tuh juga bisa bertukar pengetahuan dan pengalaman kepada negara-negara maju itulah. Jadi dalam keseluruhan sebenarnya itu gagasan kebangkitan peradaban Islam itu berdampak positif nih dalam meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat posisi umat Islam di dunia modern. Karena kan tadi ada peningkatan pengetahuan, terus ada ekonomi, pemberdayaan perempuan, terus juga ada diplomasi ya kan. Dan yang kalau nggak salah itu tadi ada penguatan identitas budaya. Jadi sebenarnya dampak dari kebangkitan peradaban Islam ini sangat positif nih bagi masyarakat dan umat Islam. Jadi bagus ya. Jadi bagus. Makanya kita harus berpartisipasi dan mendukung nih pergerakan peradaban kebangkitan Islam ini. Jadi kalau dari aku gitu sih. Oh iya, biar adil nih, kan kamu tadi udah nanya. Sekarang apa lagi dong buat yang nanya ya? Boleh. Aku mau nanya gini, bagaimana sih gagasan ini dalam menghadapi tantangan dan hambatan di masa kini? Tantangan dan hambatan di masa kini ya? Iya. Pertama, potensi yang berupa ajaran agama Islam itu sendiri. Islam sebagai agama yang dianut para umatnya adalah satu-satunya agama yang mempunyai dimensi yang dapat menjawab berbagai persoalan soal umat manusia sepanjang masa, baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Yang kedua, potensi yang berupa jumlah umat Islam yang cukup besar yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Pada saat sekarang ini, jumlah umat Islam di seluruh dunia tidak kurang dari 1,5 miliar jiwa, yang merupakan 1/4 atau 1/5 dari jumlah seluruh penduduk bumi. Di samping itu, perkembangan umat Islam di negara-negara maju cukup menggembirakan, yaitu apalagi di Amerika Serikat. Umat Islam merupakan masyarakat beragama terbesar kedua setelah umat Kristen. Perkembangan gerakan Islam dan bertambahnya kaum muslimin di kawasan Amerika
semakin meningkat pada 3 dasawarsa terakhir ini. Di Jepang, perkembangan Islam juga sangat menggembirakan. Ketiga yaitu potensi yang berupa kekayaan alam yang dimiliki oleh negara-negara Islam. Negara-negara Islam banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Jika negara-negara Islam atau negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu seperti berilmu, bertakwa, dapat dipastikan umat Islam akan hidup sejahtera di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Melihat kenyataan itu, maka musuh-musuh Islam tidak tinggal diam. Mereka nggak rela jika dunia Islam bangkit dan menguasai peradaban dunia. Mereka nggak rela jika umat Islam maju dan mengalahkan mereka. Bahkan menurut Samuel Huntington, bahwa sesudah runtuhnya komunisme, maka Islamlah salah satunya kekuatan yang akan berhadapan dengan dunia barat. Oleh karena itu, mereka berusaha menghambat bahkan menghalang-halangi kebangkitan dunia Islam. Mereka berusaha memarginalisasikan umat Islam. Jadi gitu kalau menurut aku. Jadi tadi tuh aku sempat kamu sempat mention kalau penduduk Islam di dunia itu ada sekitar 1,8 miliar ya. Iya. Itu berarti kan sekitar 1/4 lah ya, kan penduduk bumi itu kan sekitar 7 miliar ya, berarti kan sekitar 1/4. Berarti banyak banget ya sebenarnya ya. Banyak juga sebenarnya. Jadi dengan jumlah penduduk penduduk Islam di dunia ini banyak, ini harusnya menjadikan power kita untuk membangkitkan Islam itu ya kembali ke masa jaya. Tuh. Jadi kalau bisa jangan disia-siakan lah, karena kan populasinya Udah banyak juga. banyak, kan sekitar 25% dari bumi. Dan tadi tuh juga di Amerika tuh perkembangannya cukup pesat ya. Iya. Menjadi agama nomor 2. Nomor 2 tuh ya di Amerikanya. Iya. Wah, harusnya nih menjadikan power untuk kita lah ya, untuk kebangkitan Islam ini. Betul banget. Ya, aku mau nanya lagi nih satu pertanyaan. Oh boleh tuh, tanyain aja, siapa tahu aku bisa jawab. Aku mau nanya, apakah ada upaya konkret untuk mengintegrasikan gagasan kebangkitan peradaban Islam dalam kurikulum pendidikan di UI atau lembaga lain deh? Oh, jadi konkretnya ya dari mengintegrasikan dalam kurikulumnya gitu ya. Ya. Kalau yang setahu aku tuh biasanya UII dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya itu biasanya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempromosikan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa langkah umum yang dapat diambil untuk mengintegrasikan gagasan kebangkitan peradaban Islam dalam kurikulum adalah ada beberapa poin. Contohnya yang pertama itu seperti pengembangan kurikulum yang relevan. Seperti kayak mereka itu dapat mengembangkan kurikulum yang mencakup kajian tentang sejarah Islam, peran peradaban Islam dalam dalam kemajuan ilmiah, dan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi oleh Islam. Yang kedua itu seperti program studi Islami, kayak mendirikan program studi khusus yang berfokus pada topik-topik terkait peradaban Islam seperti sejarah Islam, studi Quran dan hadis. Terus ada tentang filsafat Islam, ilmu pengetahuan Islam, dan lain-lain. Kayak kalau contohnya itu kita kan biasanya ada taklim tuh, ya kan? Itu kan seperti studi Quran dan hadis kan, gak ada level-levelnya, dan kita kan targetnya harus hafal juz 30. Di contohnya itu seperti itu. Selanjutnya itu seperti kayak mendorong riset dan kajian Islam, kayak membuat fasilitas dan intensif untuk mendorong riset dan kajian tentang peradaban Islam, sehingga memperluas pemahaman tentang potensi dan sumbangan peradaban Islam bagi kemajuan manusia. Yang keempat itu forum diskusi dan seminar, ya kan, kayak itu kan kadang-kadang suka ada forum diskusi, mendatangkan para pembicara-pembicara yang mengerti tentang Islam gitu kan. Jadi mengadakan forum diskusi, seminar, dan lokakarya tentang kebangkitan peradaban Islam yang melibatkan mahasiswa,
dosen, dan cendekiawan sehingga gagasan ini dapat dibahas secara lebih luas dan mendalam. Selanjutnya itu yang kelima itu yang aku tahu kayak mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam mata kuliah. Dalam kurikulum non-Islam itu biasanya mengintegrasikan nilai Islam secara implisit atau eksplisit dapat membantu memperkuat kesadaran tentang pentingnya gagasan kebangkitan peradaban Islam. Jadi kayak kalau misalnya kan kita kan suka tuh di kelas lagi atau lagi ya, pelajaran dosen terus juga suka diselipin tentang Islam gitu-gitu kan. Islam. Nah, yang keenam itu kerjasama dengan institusi dan perguruan tinggi Islam lainnya, kayak seperti mengembangkan kerjasama dengan institusi dan perguruan tinggi Islam lainnya, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam mewujudkan gagasan kebangkitan peradaban Islam. Jadi penting nih untuk diingat bahwa upaya-upaya tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan prioritas masing-masing lembaga pendidikan. Perubahan dan perkembangan dalam kurikulum dan kegiatan akademik seringkali memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi yang paling akurat mengenai upaya konkret yang dilakukan oleh HIWI atau kampus-kampus lain, itu kalau bisa untuk lebih menghubungi langsung nih lembaga-lembaga tersebut atau mengakses sumber informasi terbaru yang relevan. Karena kan kalau siapa tahu sekarang tuh udah berubah-berubah gitu kan tentang program-programnya, jadi nggak sama-sama itu terus, karena kan biasanya tiap tahun tuh ada perubahan-perubahan. Jadi ya kalau untuk lebih konkretnya lagi tuh kita kayak nanya langsung gitu ke kampus seperti apa program-programnya, pasti banyak sih, aku yakin pasti keren-keren semuanya ya. Jadi gitu menurut aku jawabannya. Oke, kan tadi kan kita udah bertukar pikiran nih tentang keberadaban Islam, jadi aku jadi menambah pengetahuan aku lagi lah yang baru-baru gitu kan tentang peradaban kebangkitan Islam ini. Kalau dari kamu kira-kira ada yang masih mau ditanya lagi nggak? Dari aku kayaknya aku udah cukup paham sih dari kebangkitan Islam. Oke deh, dari aku juga kayaknya udah cukup sih. Jadi mari kita tutup aja lah ya podcast kali ini ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman nih yang udah mengikuti podcast kita kali ini tentang apa nih? Kebangkitan peradaban Islam di masa kini. Oke. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika kita ada salah-salah kata atau ada salah-salah pendapat, mohon dikoreksi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.